Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isiwania, NPM 163, kelas PGSDE 2017, akan mensimulasikan perangkat pembelajaran terpadu model Weber pada kelas 5 SD, tema 5, subtema 2. Berikut adalah simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan Ibu pimpin. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekarang ayo dilihat teman-temannya di sampingnya, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah, berarti semua kelas 5 bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, sebelum Ibu mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu ya, agar kalian lebih semangat. Ayo, ketua kelas maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu. Garuda Pancasila. Bagaimana anak-anak? Udah pada semangat ya? Oke, sudah siap menerima materi pada hari ini? Iya, pinter semuanya. Nah, jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 5 yaitu ekosistem. Sudah dibaca bukunya? Pintar sekali sudah dibaca ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, agar kalian mengerti apa itu tentang rantai makanan, bagaimana struktur rantai makanan, dan cara menentukan pokok pikiran. Dan yang selanjutnya, kalian akan tahu apa sih properti tari itu. Nah, properti tari pada daerah
persawahan. Iya. Nah, oke, sekarang sudah dibuka bukunya semuanya ya. Nah, jadi ada yang tahu apa rantai makanan itu? Nah, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Yang pertama ada produsen. Lalu selanjutnya ada konsumen 1. Yang selanjutnya konsumen 1 akan dimakan oleh konsumen 2. Dan selanjutnya konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3. Dan konsumen 3 akan mati menjadi bakteri pengurai atau decomposer. Jadi, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Ditulis ya anak-anak. Nah, jadi apa tadi rantai makanan anak-anak? Iya, pintar. Perjalanan memakan makanan. Ditulis ya. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu Jadi, rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Nah, ayo, apa saja tadi urutannya? Ada yang pertama ada Iya, pintar, ada produsen. Lalu yang kedua ada apa? Konsumen. Ya, pintar. Konsumen 1. Yang ketiga ada konsumen 2. Lalu ada konsumen 3. Yang terakhir ada apa? Ya, bakteri pengurai atau decomposer. Jadi, ini adalah struktur rantai makanan. Ibu akan memberi contoh struktur rantai makanan yang ada di daerah persawahan. Nah, saya akan mengambil contoh tentang rantai makanan di daerah persawahan. Di lingkungan persawahan, yang pertama ada produsen, yaitu padi. Selanjutnya, yang akan dimakan oleh konsumen 1, yaitu tikus. Lalu akan dimakan oleh ular
sebagai konsumen 2. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh elang sebagai konsumen 3. Lalu, elang akan mati dan menjadi bakteri pengurai atau jamur. Nah, jadi tadi kan kalian sudah tahu ya contoh rantai makanan yang ada di daerah persawahan. Tadi ada apa saja? Yang pertama, padi ya. Ini padi. Padi sebagai produsen. Lalu padi dimakan oleh tikus. Tikus sebagai apa? Konsumen 1. Ya, sebagai konsumen 1. Lalu selanjutnya tikus dimakan oleh ular. Nah, ular ini sebagai konsumen 2. Nah, selanjutnya ular dimakan oleh apa ini? Elang. Dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen 3. Nah, lalu nanti elang ini mati dan menjadi bakteri pengurai atau jamur, atau bisa disebut juga dekomposer. Nah, nanti setelah jadi bakteri kan menjadi tanah. Nah, nanti kembali lagi ke sini, ke padi. Jadi sebagai pupuknya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya penjelasan tentang struktur rantai makanan. Yang pertama, tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Lalu, konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan memproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Selanjutnya, konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contohnya, hewan pada konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh, hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Sekarang dibuka halaman berikutnya, yaitu kegiatan Ayo Membaca. Di sini ada bacaan tentang rantai makanan. Ini ada 4 paragraf. Sekarang kalian baca di dalam hati ya. Nah, sekarang sudah selesai anak-anak membacanya? Ya, pintar sekali. Nah, dari kegiatan membaca, sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang cara menentukan pokok pikiran. Nah, sudah ada yang tahu apa sih pokok pikiran itu? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan pokok pikiran. Cara menentukan pokok pikiran. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf.
Iya, tadi kalian kan sudah membaca tentang rantai makanan. Di dalam bacaan rantai makanan tadi, ada berapa paragraf? Iya, ada 4 paragraf. Nah, dari setiap paragrafnya itu, kalian bisa mencari pokok pikirannya. Nah, tadi kita kan sudah belajar tentang rantai makanan di daerah persawahan. Lalu kalian juga sudah membacakan rantai makanan, sudah bisa menentukan bagaimana cara menentukan pokok pikiran. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang properti tari. Properti tari adalah semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan tari. Penggunaan properti dalam tari bertujuan untuk menambah nilai estetika tarian yang ditampilkan serta sebagai media dalam penyampaian pesan dan makna dari tarian tersebut. Nah, sekarang kalian simak contoh video tari, yaitu tentang tari persawahan.
Nah, bagaimana? Sudah disimak ya videonya? Tadi menggunakan properti apa saja? Nah, jadi tari tani ini yang biasanya di daerah persawahan merupakan salah satu jenis tarian tradisional yang dimiliki oleh Indonesia, khususnya milik wilayah Jawa yang harus kita lestarikan. Nah, jadi biasanya properti pada tarian persawahan atau tari tani itu menggunakan cangkul, caping, baju tani, yaitu bisa membawa padi atau jagung dan yang lainnya. Nah, jadi kalian kan sudah belajar tentang rantai makanan, pokok pikiran, dan yang terakhir tadi ada apa ini? Properti tari. Ya, properti tari. Sekarang, Ibu akan membuat kelompok. Satu kelompok berisi 5 orang yang nantinya kalian akan melakukan diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD. Oke, sekarang Ibu bagi kelompoknya ya. Kelompok 1 nanti duduk di sebelah sini, kelompok 2 duduk di sebelah situ, kelompok 3 sebelah sana, kelompok 4 sebelah sini. Bagaimana anak-anak? Sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya? Iya, pintar. Nah, sekarang ini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang akan Ibu bagikan kepada setiap kelompok. Yang pertama, ini ada nama kelompok. Kalian isi, misalkan kelompok 1, tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, seperti itu. Lalu bawahnya ada anggota kelompok. Jadi, anggota kelompok kalian itu ada siapa saja, ditulis di sini. Di sini sudah ada petunjuk pengerjaannya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Nah, setelah kalian berdiskusi tentang materi yang sudah Ibu berikan bersama teman kelompok kalian masing-masing, selanjutnya kalau kalian sudah paham, silahkan mengerjakan ini sudah yang ada di halaman ketiga. Ayo berdiskusi. Nah, di sini ada soal. Nah, untuk yang di sini adalah kolom jawaban. Jadi jawaban kalian nanti tulis di sini. Misalkan nanti tidak cukup, bisa ditulis di kertas atau bisa juga di baliknya. Nah, jadi setelah kalian melakukan diskusi, jawaban kalian nanti akan kalian presentasikan ke depan kelas. Nah, lalu ini Ibu ada media parama atau papan rantai makanan. Nanti setiap kelompok akan Ibu bagikan satu-satu ya medianya ini. Nah, ini sudah ada. Ini ada apa? Iya, padi. Lalu ini ada tikus. Ya. Ini apa? Ular. Lalu ini ada elang. Dan yang terakhir ini ada jamur. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan soal yang Ibu berikan tadi, ini kalian tempel sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah, untuk produsen itu yang mana? Konsumen 1 itu yang mana? Konsumen 2, konsumen 3, dan bakteri pengurai. Nah, ini nanti ditempelkan ya di tempatnya masing-masing sesuai dengan ini di sini. Kalau sudah, baru kalian mempresentasikan di depan kelas beserta jawaban LKPD yang tadi. Ini dibagikan ya, serta LKPD-nya tiap kelompok satu saja. Oke, silahkan dikerjakan ya anak-anak. Tidak boleh ramai, tidak boleh berkeliaran ke kelompok temannya. Jadi fokus berdiskusi. Silahkan mengerjakan. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah selesai semuanya? Iya, pintar sekali. Nah, sekarang kalian presentasikan jawaban kalian di depan kelas secara bergantian ya. Kelompok sudah maju ke depan ya, mempresentasikan jawabannya. Nah, jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini apa anak-anak? Iya? Iya, pintar. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang rantai makanan, yaitu perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu makhluk hidup. Nah, lalu ada apa lagi tadi tentang
pokok pikiran. Ya, pokok pikiran tadi adalah ide utama dari sebuah paragraf. Ya, pinter. Lalu yang terakhir apa? Ya, tentang properti tari. Jadi properti tari tadi apa? Sebuah alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan tari. Ya, pintar. Oke anak-anak, kalian sudah memahami materi pada hari ini ya. Sekarang kalian duduk sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Jadi kalian tidak duduk berkelompok lagi. Ibu akan memberikan soal evaluasi yang akan kalian kerjakan secara individu. Tidak boleh mencontek temannya. Nah, di sini akan Ibu bagikan ke setiap siswa. Di sini sudah ada formatnya. Yang pertama, nama, ditulis nama kalian masing-masing. Lalu ada kelas 5, nomor absen kalian, dan waktu pengerjaannya. Di sini sudah ada waktu pengerjaannya. Jadi nanti ini kalian kerjakan semua. Ada soal pilihan ganda 10 soal dan soal uraian 5 soal. Ini Ibu bagikan ya. Oke, sekarang mulai mengerjakan. Selamat mengerjakan, semangat. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan semua ya? Iya, pintar sekali. Nah, sekarang dikumpulkan di meja Ibu. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan? Alhamdulillah semua sudah paham ya? Ya, jadi cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar di rumah agar untuk pertemuan selanjutnya kalian sudah bisa memahami materi yang akan diajarkan. Oke, sebelum pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itulah video simulasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.